Shalom everybody, bersama saya Uncle Mandil 24 dan selama beberapa menit ke depan saya mau berbincang, men-share kepada saudara dalam channel pribadi saya ini. Tapi saya sangat bersyukur ya dan berdoa karena saudara yang datang melihat channel ini dan saya percaya saudara sehat, bahagia dan mencapai apa yang saudara impikan dalam kehidupan saudara. Tapi yang terpenting adalah bahwa biarlah kita mencapainya di dalam Tuhan. Dan kali ini Uncle Mandil mau berbagi tentang tema yaitu Taman Eden. Ya, khusus tentang Taman Eden. Kita buka Alkitab kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8. Yuk kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan dari sini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Berbicara tentang taman, banyak sekali ya taman-taman yang dibuat oleh manusia di bawah matahari ini. Nah, salah satu taman yang bisa kita lihat yang dimiliki oleh Indonesia adalah Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat dengan TMII. Taman ini dibangun pada tahun 1972. Ide taman ini dibangun yaitu berasal dari seorang ibu bernama Ibu Siti Hartina atau bisa juga dikenal dengan Ibu Tin Soeharto. Ya, taman ini luasnya sekitar 1,5 km persegi atau sekitar 150 hektar. Di dalam taman ini terdapat miniatur danau mulai dari Sabang sampai Merauke dan juga ada beraneka ragam pertunjukan yang menunjukkan keberagaman keindahan Indonesia itu. Dan sampai sekarang taman ini dikunjungi oleh banyak lapisan masyarakat, termasuk juga dari luar negeri ya, datang melihat berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Dan masih banyak lagi taman-taman di bawah matahari ini, seperti pada waktu Babilonia ada yang disebut juga dengan taman gantung, bukan tamannya yang bergantung-gantung ya, tapi seperti taman gantung oleh karena dilihat dari kejauhan yang begitu rimbun ya, sehingga menjulang tinggi sehingga disebut taman gantung. Banyak sekali taman-taman yang ada di muka bumi ini begitu indah. Taman-taman saat ini dibuat oleh manusia dengan segala imajinasi keindahan yang ada dalam diri manusia itu. Dan hal ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki ide yang cemerlang membangun sesuatu ya. Tahukah Anda tentang siapakah yang pertama sekali ini membangun taman di bumi ini? Siapa yang pertama sekali? Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 tadi, di situ dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Berarti yang pertama sekali yang membuat taman adalah Allah. Luar biasa bukan? Di mana Allah membuat taman di Eden atau juga dapat disebut dengan Taman Eden. Taman Eden yang dibuat oleh Allah sangat indah. Mengapa sangat indah? Mengapa sangat indah taman yang dibuat oleh Allah? Karena Allah yang membuatnya. Allah adalah maha indah. Dan apa yang dibuat Allah tentunya sangat indah. Keindahan yang dibuat Allah tentunya tidak dapat kita selami sepenuhnya gitu ya. Karena apa sepenuhnya kita selami. Terbatas kita bisa memahami keindahan itu. Walaupun kita tidak dapat menggambarkan sepenuhnya keindahan itu, namun kita bisa memahami, merasakan dan melihat, mengalami tentang keindahan yang dibuat oleh Allah. Sama seperti Kejadian 1 ayat yang ke-31, ketika segala sesuatunya sudah dijadikan, maka Allah mengatakan sungguh amat baik. Jadi luar biasa. Kalau Allah yang merancang itu wow. Ya, tidak seperti rancangan kita manusia yang bisa gagal dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita nggak perlu merancang. Kita perlu merancang karena Tuhan memberikan ide dalam diri kita. Seperti apa taman yang dibuat oleh Allah? Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-9 dituliskan bahwa lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah,
Selain itu, dalam Kejadian 2 ayat 10 dituliskan juga bahwa ada sungai mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nama 4 sungai yang terbagi tadi adalah Pison, Gihon, Efrat, dan yang keempat apa? Yang keempat adalah Tigris. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Selain itu, ada juga makhluk hidup di dalam Taman Eden, seperti yang dituliskan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 19 sampai yang ke-20. Bayangkan seperti apa indahnya Taman Eden itu. Bayangkan, sungguh indah bukan? Sangat sungguh indah sekali. Sekarang kita lihat ya, dari teks bahasa aslinya, yaitu bahasa asli Ibrani, tentang Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kita belajar. Saya juga belajar mengenai bahasa Ibrani, dan saya mau sharekan kepada saudara. Di sana dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 8, kejadian dalam bahasa Ibraninya adalah Bereshit ya. Vayita Yehovah Elohim gan be'eden Mikedem Yasaim Sam et ha'adam Asher Yatsar. Nah, di situ ada kata gan be'eden ya. Kata gan be'eden memiliki kata dasar Eden yang artinya apa? Kesenangan hati. Tapi ada juga beberapa ahli berpendapat bahwa kata Eden itu berasal dari kata Edin yang artinya dataran. Yang dilihat dari letaknya taman itu, makanya disebut Taman Eden. Selain dalam teks Ibrani, kita lihat juga dalam teks Septuaginta Yunaninya yang tentang Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8. Apa yang dituliskan dalam teks Septuaginta Yunaninya? Di sana ada kata paradeisom and Edem. Paradeisom and Edem. Yang kata dasarnya adalah paradeisos, paradise, yang artinya adalah taman. Kata paradeisos ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu paradise. Dalam bahasa Arabnya juga dipakai oleh kita dalam bahasa Indonesia, yaitu Firdaus. Ya. Oleh karena Taman Eden Allah yang membuat, nah ini dia. Oleh karena Taman Eden Allah yang membuat, sehingga dapat juga disebut sebagai Taman Allah. Coba kita lihat dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-13. Tapi kita khususkan ayat 13 saja. Kita khususkan ayat 13. Dituliskan bahwa engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata virus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatanannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Wow, luar biasa. Dalam teks Ibrani-nya, ya, dalam teks Ibrani-nya Taman Allah ini dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 13 dituliskan Gan Elohim. Ya, Gan Elohim. Di dalam Septuaginta Yunani dituliskan paradeiso to theo. Nah, dalam Taman Eden ya, dan Taman Eden juga kalau kita lihat disebut sebagai taman Tuhan. Mengapa disebut taman Tuhan? Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita, sumber kegirangan umatnya. Seperti yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 51 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Yesaya 51 ayat yang ketiga dikatakan situ apa? Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya menjadi Taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Dalam teks Ibrani mengenai Taman Tuhan di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga dituliskan dalam bahasa teks Ibraninya adalah Kegan Yehovah.
Kalau orang Ibrani itu tidak boleh menyebutkan kata Yehovah karena untuk menghargai, dan disebut Adonai ya. Dan dalam Septuaginta dituliskan Paradeison Kurio. Nah, Paradeison Kurio. Dalam Septuaginta Yunani ini mengenai kata paradeisos bermula dari Persia kuno ya, yaitu Pairideiza yang secara Arabiah berarti berpagar. Oleh karena sebuah taman itu yang dipagari sehingga makna dari paradeiza adalah dapat diartikan sebagai taman ya. Luar biasa ya saudara, luar biasa. Jadi setelah kita belajar, inilah tentang Taman Eden. Jadi kesimpulan dari pelajaran bagian ini, yaitu tentang Taman Eden, apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran video kali ini mengenai Taman Eden? Apa? Bahwa Taman Eden begitu sangat indah oleh karena Allah yang membuatnya. Begitu juga dengan hidup yang indah dalam tangan Tuhan. Tidak perlu khawatir dengan apapun yang ada padamu, dengan apapun yang terjadi padamu. Seperti apapun engkau, seperti apapun keadaanmu, engkau bisa dibentuk dengan indah di dalam tangan Tuhan. Hidup kita seperti apapun kondisinya, seperti apapun masa lalu hidupmu, jangan pernah menyesali semua itu. Artinya jangan pernah kembali ke masa lalu. Tapi walaupun masa lalumu baik atau tidak baik, ingatlah di dalam tangan Tuhan hidup kita ini menjadi indah. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, biarlah hidup kita dibentuk, kita percaya melangkah di dalam iman kepadanya, dan kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Dan percayalah, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu indah bagi saya, bagi saudara. Nggak perlu khawatir dengan masa depanmu. Selama engkau berjalan di dalam Tuhan, melangkah di dalam Tuhan, tidak akan pernah ada kehilangan. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita, Tuhan sumber kegembiraan kita, sumber keindahan kita, dan Dialah yang merancang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar mengenai Taman Eden, bahwa Engkau adalah sumber mahakarya itu. Mahakarya yang begitu indah, yang menciptakan, yang kami, yang menjadikan, yang membentuk taman di Eden. Begitu-begitu indah sekali. Begitu juga dengan hidup kami dalam tangan Tuhan. Seperti apapun kondisi kami, dalam tangan-Mu indah ya Tuhan. Siapapun yang datang kepada Tuhan, Engkau yang menerima, Engkau yang menerima, Engkau yang membentuk menjadi bezana yang indah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.